Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin sekalian yang Bapak muliakan, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita lanjutkan podcast kita tentang motivasi Islam bersama dengan moderator kita Pak Rahmat. Alhamdulillah sudah ada. Pada saat ini tema kita akan membahas tentang masalah pengendalian diri. Kalian sekalian, kita sebagai manusia oleh Allah telah dibekali untuk mengarungi kehidupan ini dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras kita yaitu badan kita, fisik kita. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, manusia itu tampilannya lebih bagus, lebih fleksibel. Kalau laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Singkatnya, enggak nyalakan Pak Rahmat gimana tentang pengendalian diri ini. Mengapa kita perlu membahasnya, ya? Apa pentingnya dan apa manfaatnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa, kita akan bahas suatu topik yang cukup menarik dan ini bisa menentukan hidup kita, yaitu tentang pengendalian diri. Mungkin pernah kita mendengar ceramah dari almarhum Jainuddin MZ bahwa inti dari kita saum Ramadan selama 30 hari itu adalah pengendalian diri. Ya, latihannya itu sampai 30 hari, Pak, dan itu dilakukan terus-menerus setiap tahun. Bahkan setelah bulan Ramadan pun kita masih melatih pengendalian diri. Nah, artinya pengendalian diri ini sangat penting. Mungkin apa itu pengendalian diri, ya? Seperti biasa, kalau kita membahas sesuatu akan lebih baik kita definisikan dulu. Ya, jadi arti pengendalian diri itu adalah pengendalian hati, pikiran, tindakan, dan lingkungan sedemikian hingga supaya kita itu tetap ada di jalur. Ya, supaya tetap ada di jalur. Sebagai umat Islam ya berada di jalur agama Islam, ajaran-ajaran Islam. Saat kita tidak bisa mengendalikan diri, membawa mobil misalnya di jalan tol sampai masuk ke jalur kanan, Pak. Nah, itu kan bahaya. Itu analogi. Misalnya kenapa kita tidak bisa mengendalikan diri? Karena kita tidak bisa menjaga kondisi fisik kita, yaitu ngantuk. Saat ngantuk tanpa terasa, mobil itu mengarah ke jalur kanan. Ya, saat itu jalan tol itu 2 jalur itu belum ada batas, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada batas mengurangi hal ini. Tapi tetap saja saat kita tidak bisa mengendalikan mobil kita, sepeda motor kita, bahkan jalan pun, ya itu bisa celaka. Begitu juga dalam hidup. Begitu juga dalam usaha kita mencapai keberhasilan, baik dalam karir, dalam bisnis, dalam politik, dan sebagainya. Ya, sebagai contoh lah dalam bidang politik, mungkin banyak, Pak, banyak orang yang niatnya menjadi pejabat itu untuk mengabdi kepada masyarakat, kepada negara. Mungkin banyak seperti itu. Tapi saat tidak bisa mengendalikan diri dari godaan harta, maka tidak sedikit juga orang itu tergelincir menjadi seorang koruptor. Dan itu akibat tidak bisa mengendalikan diri. Banyak orang yang ingin sukses dalam karir tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Nah, sebenarnya kegagalan kita untuk masuk ke surga itu pun gara-gara kita tidak mampu mengendalikan diri. Maka pembahasan mengendalikan diri itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Baik keberhasilan di dunia, apapun profesi kita, termasuk dalam pendidikan, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam bisnis, profesional, karir politik, dan sebagainya. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri, itu bisa mencelakakan kita. Orang
berbisnis pun itu banyak yang gagal gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Ya, sebagai contoh, ini banyak para pebisnis pemula yang terkena penyakit kutu loncat, Pak. Kalau mungkin hejotihang kalau dalam bahasa Sunda. Sebenarnya membuat kita itu menjadi celaka gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Ya, sebagai manusia, apalagi masih muda, ya godaan-godaan itu ada. Godaan-godaan itu ada. Baik godaan terhadap harta, tahta, dan wanita, itu godaan-godaan itu selalu ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengendalikan diri, hati kita, pikiran kita, tindakan kita, lingkungan kita, sehingga kita itu tetap berada dalam jalur. Inilah pentingnya kita itu mengendalikan diri. Dalam Islam sebenarnya konsepnya itu dikenal dengan mujahadah an-nafs. Jadi berjuang melawan hawa nafsu. Nah, ada sebuah hadis ya yang cukup baik, dan ini berkaitan dengan godaan di saat kita marah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Nah, marah itu salah satu hawa nafsu, salah satu emosi marah itu. Dan marah itu cukup kuat, Pak. Cukup kuat mengendalikan hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan marah, maka hidup kita tidak akan terkendali. Ya, makanya penting itu untuk menjaga hawa nafsu. Jadi mengendalikan diri itu sangat penting, ya. Betul. Nah, pertanyaan Bapak gitu ya, gimana caranya ini, Rahmat, supaya kita bisa mengendalikan diri, ya. Oke, jadi untuk bisa mengendalikan diri, tadi seperti dikatakan dalam definisinya adalah dengan pengkondisian. Ya, dengan pengkondisian hati kita, pikiran kita, tindakan kita, dan lingkungan. Itu akan mempengaruhi kita untuk mengendalikan diri. Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Agim, jagalah hati. Artinya semua tindakan kita itu bisa menjadi ibadah jika tindakan kita itu disukai oleh Allah. Dalam buku Tazkiyatun Nafs itu dibahas, ya, lebih banyak dibahas ibadah-ibadah mahdoh. Mulai dari bab toharoh, dimulai dari sholat, puasa, baca Quran, dan sebagainya. Itulah yang harus kita jaga bersih. Jadi intinya adalah dengan menjaga ibadah. Kalau kita menjaga ibadah yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita bisa mengendalikan diri. Bapak pernah membaca satu buku, ya, bahwa katanya supaya kita bisa yang mengendalikan diri, kemudian tenang gitu ya, katanya kita harus pikir maut gitu ya, harus ingat akan mati ya, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Betul sekali. Itu bisa salah satu cara gitu ya untuk, ya, artinya semua zikir itu akan membersihkan hati. Salah satunya itu adalah zikir maut, dan ini juga terkait dengan pengendalian diri itu akan berkait dengan sabar. Ya. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa mengendalikan diri. Dan bagaimana supaya kita bisa sabar? Dalam surat Al-Baqarah, ya, untuk sabar itu sulit. Untuk sabar itu sulit. Dan Al-Baqarah juga disebutkan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di surat Al-Baqarah juga dijelaskan siapa orang yang khusyuk itu adalah mereka yang ingat bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Ya, intinya mengingat kematian. Saat kita mengingat kematian, kita akan khusyuk dan kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk sabar. Saat kita bisa sabar, kita bisa mengendalikan diri. Jadi sangat relevan, Pak. Jadi dengan zikrul maut itu sangat kuat. Zikrul maut juga itu bisa mengendalikan pikiran kita. Tetap
ada di rencana, bahwa kita itu tidak keluar dari rencana. Secara makro sudah benar, tapi secara mikro kita tidak bisa mengendalikan diri karena malas, karena enggan, karena bingung, karena takut dan sebagainya. Itu pun bisa membuat kita itu tergelincir. Nah, artinya keduanya harus kita kendalikan, baik secara makro maupun secara mikro. Barangkali kalau kita kaitkan dengan fungsi manajemen, kan fungsi manajemen ini katakan ada OAC gitu ya, planning, organisasi, acting, controlling. Jadi kalau orang itu ingin sukses, kita itu taat aja sih kepada apa yang sudah kita rencanakan. Juga pengorganisasiannya juga harus benar dan pelaksanaannya juga konsekuen ya. Dan setiap pelaksanaan itu ya memang harus ada controlling ya, evaluasi ya. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan planning atau tidak ya. Sedangkan apabila kita tidak taat asas, ya artinya kita tidak bisa mengendalikan diri. Bisa kan? Seperti demikian. Ya, jadi keberadaan manajemen, keberadaan sistem di sebuah perusahaan itu dalam rangka supaya operasional sistem tersebut itu bisa terkendali. Nah, jadi ya sangat tepat. Kenapa kita membuat manajemen? Kenapa ada sistemnya di dalam sebuah perusahaan supaya tidak terkendali? Kebayang kalau tidak ada sistem, nanti setiap perusahaan, setiap orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan akan bertindak sendiri-sendiri, ya akan kacau. Nah, dan yang paling penting dalam pengendalian diri itu adalah adanya leadership. Manajemen yang dituangkan dalam SOP, ya, dalam instruksi kerja dan sebagainya, itu sebuah sistem supaya si semua anggota tim itu sesuai dengan sistem. Itulah peran dari leadership. Controlling tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada leadership, kalau tidak ada leader. Nah, jadi pengendalian diri di sebuah perusahaan itu adanya sistem dan leadership. Harus ada leader yang bisa mengendalikan diri. Sama Pak dengan negeri ini pun, di negeri ini undang-undang sudah lengkap, peraturan sudah lengkap, tapi kalau leadernya tidak sesuai dengan tidak bisa mengendalikan negara ini, tidak bisa mengoptimalkan negara ini, ya percuma juga. Ya. Jadi kan sebenarnya di posisi kita itu pada waktunya bisa menjadi seorang leader dan juga bisa menjadi seorang ya pengikut gitu ya. Betul ya. Jadi yang menentukan secara makro barangkali si leader itulah lah, katakan sebagai direktur lah Ya. atau direktur utama ya. Nah kita juga sebagai pengikut secara mikro ya harus taat aja. Betul ya. sekali. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau suatu negara harus dilakukan ya. Jadi tidak bisa misalnya yang disiplin itu hanya pimpinannya saja gitu ya. Jadi anak buahnya juga harus bisa disiplin. Dan supaya anak buah disiplin biasanya harus ada contoh itunya ya. Masih banyak ya yang masih belum memahami ini dan belum menjalankan tentang fungsi seorang pemimpin itu sebagai coach. Kalau di perusahaan-perusahaan modern itu sudah jalan. Jadi seorang pemimpin itu sebagai coach. Seorang coach itu kalau ada anak buahnya melakukan kesalahan, itu bukan hanya menegur, bukan hanya menghukum, tapi harus mencari cara bagaimana caranya supaya si anak buahnya itu tidak melakukan kesalahan, yaitu dengan coaching, ya, dengan komunikasi. Kenapa? Misalnya, ya sebagai simpelnya, kenapa kamu selalu datang terlambat misalnya? Kenapa pekerjaan kamu selalu tidak beres? Jangan hanya disalahkan, tapi gali. Mungkin cara memerintahnya yang salah, mungkin pekerjaan yang kita berikan itu tidak cocok dengan tidak sesuai dengan kapabilitasnya, atau mungkin dia belum mampu. Nah, bagaimana caranya supaya mampu? Yaitu fungsi ya, coach. Jadi ngebahas leadership nih Pak, akan panjang lebar. Iya. Tapi memang leadership itu dalam sebuah organisasi sangat penting untuk pengendalian organisasi tersebut. Ya pemimpin itu seperti pilot, seperti masinis, seperti supir di sebuah kendaraan.
kita sedikit kaitkan Pak Rahmat dengan situasi dan kondisi sekarang ya. Kita kan sedang ramai akan memilih pemimpin nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia ya. Masa kampanye Presiden dan wakil presiden ya. dunia sekarang dipengaruhi oleh pemimpin yang namanya Hitler. Jadi dunia modern ini, bagaimana Hitler itu menyebabkan perang dunia. Karena Hitler saat itu menjadi pemimpin, itu sangat menentukan terjadinya perang dunia itu gara-gara Hitler. Jadi pemimpin itu sangat menentukan. Mungkin ada yang merasakan langsung, ada yang tidak. Disinilah pentingnya kita itu memilih pemimpin yang terbaik. Mungkin kita ditanya siapa pemimpin ideal, ya tidak ada pemimpin ideal. Kita tidak bisa menemukan pemimpin seperti Rasulullah. Mungkin seperti Umar bin Abdul Aziz pun, ya mungkin sulit ya saat sekarang menemukan pemimpin seperti beliau. Tapi dari pemimpin yang sudah ada, ya kita pilihlah yang terbaik. Pilih yang terbaik yang akan menentukan nasib bangsa. Apakah faktornya itu kecil atau besar, ya itu akan memberi pengaruh. Jadi golput itu ya bukan solusi juga. Misalnya saya memilih tidak memilih, ya. Akhirnya jadi juga kan presiden, meskipun saya tidak memilih. Akan lebih baik saya berkontribusi memilih satu pemimpin yang benar-benar pemimpin itu ya, menurut hasil istihad saya itu adalah pemimpin yang terbaik. Kecenderungan itu salah satu kecacatan logika yang perlu kita hindari saat ini. Mungkin opini di media massa, opini para buzzer, ya itu jangan dipedulikan. Karena mereka memang dibayar, ya. Karena mereka memang dibayar untuk mengarahkan orang-orang tertentu. Mereka bayaran. Nah, tapi kita pakailah pikiran kita yang jernih. Gunakan hati nurani, minta petunjuk Allah, pilih yang terbaik untuk bangsa ini. Karena ini akan menentukan kita 5 tahun ke depan. Ya. Itu mungkin. Baiklah Pak Rahmat ya, karena waktunya sudah cukup. Ya. Jadi terkait dengan kondisi sekarang, ya, anggap saja ini sebagai satu permainan ya di lapangan. Ya. Jadi yang bisa mengendalikan diri itu ya para pemain dan juga para wasitnya ya. Kalau pemainnya juga jujur, ikut aturan main yang telah ditetapkan, sepakati, kemudian wasitnya juga adalah jujur, tidak memihak ya.